Shalom, apa kabar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para pemirsa sekalian. Hari ini kita masuk bulan November. Nah, tema daripada firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah dari kitab Yoel 3, yaitu mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Mungkin hari-hari ini memang sudah mulai hujan ya, jadi ada air yang mengalir. Tetapi saudara mungkin juga merasa bahwa hujan ini menyusahkan karena ada yang banjir, rumahnya ada yang bocor dan sebagainya. Tetapi baiklah kita melihat arti rohani daripada mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Jadi ada sumber-sumber mata air yang dipulihkan ketika saudara ada di rumah Tuhan. Ayo, mari semangat untuk tetap beribadah. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami. Ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam. Ibadah raya setiap Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini malam yang luar biasa untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Selamat malam engkau yang menonton di rumah, yang menyaksikan acara ini. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di dalam rumah setiap masing-masing. Haleluya. Kita akan satu di dalam doa. Kita akan berdoa dan kita minta supaya Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah malam hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan hari-hari yang kami lalui adalah di mana Tuhan memimpin hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Ini yang kami berikan kepadamu malam hari ini. Tuhan, mari Engkau sendiri yang melawat kami. Kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang menyaksikan di rumah kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ketika kami datang kepadamu, maka Allah yang memberikan kekuatan itu yang akan memberikan menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab kami percaya bahwa hidup kami karena Engkau
dalam hatimu, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, dengan apa? Kan ku segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Pujilah namamu, haleluya. Pujilah Dia, kami sembah namamu, kami muliakan Tuhan. Haleluya, mari sembah, mari tinggikan haleluya. Ini kami Bapa, ini kami, haleluya, haleluya. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tidak pernah kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan hari-hari yang kami lalui, kami boleh mengingat Tuhan. Tuhan banyak menolong kami. Haleluya Yesus. Kami mau merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kami. Ketika kami jatuh, ketika kami sendiri, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Kalau saat ini kami hidup, itu karena Tuhan. Kalau saat ini kami ada, itu karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Hanya ini yang kita dapat berikan. Hanya dengan hati kita dapat datang kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku berikan hatiku. Jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di
banggakan selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami tinggikan selain Engkau Yesus. Tidak ada yang kami muliakan selain Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saya undang perlahan-lahan kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Malam hari ini kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hidup oleh karena perkataan firman-Mu Tuhan. Sebab itu malam hari ini mari Engkau berfirman dalam hidup kami. Hei jiwa yang letih lesu, kami perkatakan di dalam nama Yesus, Engkau akan menjadi kuat. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. 2020 tahun yang lalu Tuhan, Engkau gantikan kami. Dan kalau saat ini kami ada, itu karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup.
Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ini kami umat. Kami belajar mengasihi, menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Jauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu. Tak bisa, oh, dunia tak bisa dari dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab Engkau yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan, maka kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga setiap hari adalah hari kemenangan bagi kami. Malam hari ini kami bersyukur kami ada di tempat ini dan bukan di tempat yang lain. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Kami membuka hati kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Engkau sudah melayakannya dan melayakan kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati firman Tuhan bersama katakan. Amin. Boleh bertepuk tangan saya lagi bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya kasih Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Iya, kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Malam hari ini saya ada di sini juga karena kemurahan Tuhan. Dan tadi saya berdoa, saya bersyukur malam ini kita ada di tempat ini dan bukan di tempat lain. Karena ada banyak orang malam hari ini tidak ada di tempat ini dan mereka ada di tempat lain. Tapi kita ada di sini itu karena Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, satu judul firman yang saya mau sharing dalam waktu yang sangat singkat malam hari ini. Everything will be fine in time. Boleh saya punya PowerPoint ditayangin. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudara percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita? Saudara percaya bahwa tidak ada satupun orang, keadaan, situasi apapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita? Saudara percaya itu? Amin. Yuk kita baca firman Tuhan. Apakah PowerPoint saya bisa ditayangkan? Nggak bisa? Nggak ada? Saya pikir sudah dikirim, belum ya? Oke. Baik, kita akan baca firman Tuhan malam hari ini dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, Amsal 24 ayat yang ke-16 pada hitungan yang ketiga. Saudara yang sudah mendapatkannya atau saudara bisa melihat ke depan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Boleh kita baca sekali lagi 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, sebenarnya di dalam PowerPoint saya melatar belakangi judul Everything will be fine in time. Itu ada sebuah gambar di sana. Ada sebuah gambar
yang menarik perhatian saya, gambar itu adalah gambar dua buah jambu. Dua buah jambu sama besarnya di satu dahan yang sama, tetapi ada keadaan yang berbeda di situ. Yang satu jambu sudah matang warna kuning, yang satu jambu berwarna hijau. Saudara, saya percaya satu hal, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya itu berbicara tentang setiap orang dalam hidupnya ada waktu Tuhan. Katakan amin. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena waktu Tuhan bagi saya dan waktu Tuhan bagi saudara itu berbeda. Amin. Waktu Tuhan bagi kita itu berbeda. Ada waktu Tuhan datang dalam hidup saya dengan cepat. Ada waktu Tuhan dalam hal tertentu bagi orang lain datang cepat. Tetapi semuanya bagi kita akan indah pada waktunya. Amin. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini sebenarnya saat teduh saya 2 hari lalu. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kegagalan terbesar itu terjadi dalam kehidupan orang atau manusia yang mengalami kegagalan besar dalam hidupnya. Adalah ketika ia tidak mau memperbaiki diri dan bangkit dari kegagalannya. Saudara, selama kita mau memperbaiki diri, mau bangkit dari kegagalan kita, segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Amin. Dan kemudian ada beberapa hal yang positif sebenarnya. Karena nanti kita akan belajar bersama, dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. Orang benar itu ternyata bisa jatuh loh. Orang benar itu bukan manusia sempurna. Bisa jatuh. Orang benar itu bisa jatuh, saudara. Tetapi dikatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia apa? Bangun kembali. Ini pengharapan di dalam Tuhan. Ini pengharapan di dalam Tuhan. Ada beberapa hal positif dari kegagalan, dari kejatuhan. Yang pertama, saudara, kegagalan, hal yang positif ya, ketika kita memandang kegagalan dengan perspektif cara pandang yang benar. Yang pertama, kita melihat bahwa kegagalan bukanlah suatu kerugian. Ada banyak orang merespon kegagalan sebagai sebuah kerugian yang besar dalam hidupnya. Tetapi malam hari ini saya mau nyatakan saudara, bahwa kegagalan bukanlah suatu kerugian, tetapi suatu keuntungan bagi kita. Karena dari kegagalan kita belajar berbuah, bertumbuh, dan berubah di dalam Tuhan. Dari kegagalan kita belajar banyak hal saudara. Itu yang pertama. Kita harus punya perspektif yang benar tentang kegagalan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa kegagalan itu bukan sebuah kerugian, tetapi keuntungan sebab dari sana kita bisa belajar banyak hal. Kemudian yang kedua, kegagalan bukanlah lawan dari keberhasilan. Kadang-kadang kita mengcompare, membandingkan, menyandingkan kegagalan itu adalah lawannya keberhasilan. Kalau sudah gagal tidak berhasil. Kalau sudah gagal ya tidak bisa berhasil dan sebagainya. Tidak. Karena kegagalan bukanlah lawan atau musuh dari keberhasilan. Tetapi kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses menuju kepada keberhasilan. Setuju katakan amin. Orang yang berhasil pasti pernah gagal saudara. Saudara lihat, saudara cari tahu, baca biografi orang-orang yang berhasil. Apakah mereka tidak pernah mengalami kegagalan? Oh, ada begitu banyak kegagalan saudara. Dan kegagalan itu dinamika hidup, bagian proses yang tak terpisahkan dalam sebuah perjalanan menuju kepada keberhasilan. Fakta orang benar. Saya dan saudara adalah orang benar yang dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Faktanya adalah bahwa orang benar itu bisa jatuh loh. Saya katakan tadi, saudara dan saya itu bisa jatuh. Fakta berikutnya orang benar itu bisa gagal. Orang benar bisa salah perhitungan. Orang benar bisa salah mengambil keputusan. Tetapi yang namanya orang benar, walaupun faktanya bisa jatuh, tapi orang benar tidak akan pernah tinggal dalam kejatuhannya. Itu poin. Saudara. Orang benar bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang benar tidak akan tinggal di dalam kejatuhannya, di dalam dosa. Dia akan bangkit kembali.
Orang benar bisa gagal tapi dia tidak akan tinggal di dalam kegagalannya. Orang benar bisa salah ambil perhitungan tetapi dia belajar dari sana banyak hal. Karena apa saudara? Orang benar itu bukan orang sempurna. Oleh sebab itu kegagalan kita harus sikapi dengan benar dalam hidup kita. Jangan menyalahkan orang lain ketika saudara dan saya gagal. Setuju katakan amin? Jangan salahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Apalagi kemudian kita menyalahkan Tuhan. Sebab dikatakan 7 kali orang benar jatuh, kabar baiknya tetapi ia bangun kembali. Saudara, waktu saya baca ini, saya sudah sering baca sih ini ayat ya. Tapi 2 malam yang lalu waktu saya tidak bisa tidur saya baca ayat ini. Kenapa dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh tetapi ia bangun kembali. Di dalam Alkitab setiap kata kalimat itu penting mengandung makna. Dan angka 7 di dalam perhitungan orang Yahudi itu adalah angka apa saudara? Perfect, sempurna. Sempurna. 7. Dikatakan 7 kali orang benar gagal. 7 kali orang benar jatuh. Jadi Tuhan sedang mengencouragement kita, menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Bahwa sekalipun yang namanya kegagalan kita, kejatuhan kita itu udah mentok sampai dikatakan sempurna mungkin gagalnya. Sempurna jatuhnya. Tetapi orang benar itu bisa bangun kembali. Ini membawa pengharapan yang luar biasa saudara. Setuju katakan amin. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang pernah jatuh. Bahkan kejatuhan-kejatuhan yang hebat. Sampai 7 kali itu bicara tentang jatuhnya orang benar itu udah mentok sempurna. Daud itu pernah jatuh mentok saudara. Dia merencanakan sebuah hal dan dia melakukannya. Betul tidak saudara? Dia merencanakan pembunuhan dan dia melakukan pembunuhan berencana. Dia ambil istri orang itu, bukankah itu jahat saudara? Secara manusia kita mikirnya ini orang ya. Kok kayak begini ya? Dan seterusnya. Oh thank you, tepuk tangan bagi Tuhan. Keluar. Semua indah pada waktunya. Coba halaman pertama lihat. Buah apa itu saudara? Kapan saudara terakhir makan jambu? Waktu DB Pak. Waktu DB kita itu sampai nek makan jambu ya. Mau jus, mau asli. Itu buah jambu ini dikirimi teman sih saya fotonya. Tapi kemudian saya bilang, ini hebat ya, ilustrasi yang bagus. Sama-sama berbunga, kuncup, mekar, berbuah. Sama-sama jadi besar. Tapi yang satu mateng duluan, yang satu hijau. Masih keras. Yang hijau gak bisa iri sama yang kuning. Yang kuning juga gak bisa ngomong, kamu gak seperti saya dan sebagainya. Karena semua orang itu punya waktunya tersendiri bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara punya waktu tersendiri bersama dengan Tuhan. Oke, saya lanjut. 7 kali orang benar jatuh, tetapi ia bangun kembali. Ini dahsyat. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami kegagalan dalam hal apa hari ini. Tapi ada kabar baik malam hari ini di penghujung tahun ini. Saudara bisa bangun kembali. Amin. Secara kesehatan, secara ekonomi, keluarga, relasi, apa saja. Bahkan kegagalan yang tersempurna, saya pakai bahasa itu. 7 kali. Bagi Tuhan itu gak ada perkara yang mustahil. Bukankah itu berita Natal saudara? Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. 7 kali orang benar jatuh gagal. Tapi ia bangun kembali. Saya pernah mengalami sebuah kegagalan saudara. Saudara tahu saya ini suka bikin kue ya. Saya tuh suka bikin roti. Ini bukan karena saya belajar, kursus, atau hobi dan sebagainya. Ini sebenarnya latar belakang kehidupan. Waktu saya SMP kelas 1, saya SD di Manado, SMP dengan orang tua saya di Sangir Talaut, sampai SMA kelas 1. Jadi 4 tahun sebelum saya pindah ke Bandung, saudara SMA. Kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA, 4 tahun. Setiap hari saya itu bikin roti. Karena keluarga saya jualan roti. Jadi bukan karena hobi, dulu itu males-malesan. Tapi ibu saya, ayah saya, ayo. Apalagi kalau udah Desember. Waduh, Manado Sangir kalau Desember, you know. Biji-biji, nastar, apalah. Segala macam, korma, kue, korma, dan sebagainya. Dan saya itu bisa bikin semuanya. Kenapa? Karena kalau sudah Desember, pulang sekolah itu gak boleh mampir-mampir. Bisa kena
penalti saudara. Karena ada begitu banyak. Nah di rumah itu banyak sekali mentega, dus-dusan, tepung terigu, bla bla bla. Banyak sekali. Satu kali saya dapat order hari itu. Kamu bikin nastar 5 kilo. 5 kilo, udah ditimbang tuh menteganya apa segala macam, tinggal nyampur-nyampur. Saya kurang fokus. Oke. Nastar itu pakai soda saudara. Lalu kemudian saya ambil, pokoknya yang bahan-bahan itu saya timbang, kemudian saya aduk. Oke. Begitu dipanggang, itu bentuknya bentuk daun. Saya itu pinter banget itu, nyubit-nyubitin. Dari yang mencong-mencong, 4 tahun saudara expert kan, sampai jadi gitu. Dari yang mencong-mencong sampai bener. Nah di sana itu oven. Di daerah saya itu bukan oven tangkring, pakai kompor. Apalagi oven yang pakai listrik, gak ada. Zaman saya kecil listrik itu pakai genset saudara. Dan itu kami tidak punya, pakai Petromax. Saudara pernah tahu lampu Petromax yang dipompa-pompa itu? Ada yang tahu di sini? Saudara udah tua. Di sana itu oven itu dibuat dari batu bata. Batu bata yang dibentuk kayak candi segitiga. Tebel, ada pintunya, tutupnya itu papan yang tebel, kayu yang bagus gitu, papan yang bagus. Lalu kemudian kalau sudah mau bakar itu roti apalah itu, masukin kayu bakar atau tempurung kelapa. Lalu kemudian dibakar di dalam gitu. Lalu kemudian diukur suhunya. Ngukur suhu itu bukan pakai apa ya kalau ngukur suhu itu pakai pengukur panas. Bukan. Tangan masuk. Bayangkan 4 tahun saya di situ. Apalagi Desember itu non-stop. Hari-hari biasa ya masih lebih santai. Saya sampai ngerti mana suhu yang tepat untuk kue masuk. Masukin tangan. Se-expert itu saudara. Nah begitu saya rasa pas. Masukinlah itu nastar-nastar. Tiba-tiba ada aroma lain yang keluar. Biasanya kan harum ya. Orang rumah langsung interogasi saya. Kamu sini. Kamu tadi ambil gula putih halus dengan soda itu sama. Betul ya? Jadi sodanya yang cuma berapa on, ketuker sama gula putih yang 1 kilo lebih apa 2 kilo lebih. Soda 2 kilo lebih. Bau ndak karu-karuan, model ndak karu-karuan menyatu di dalam. 5 kilo gagal total. Oh my God. Tapi saya suka dengan ibu saya dan orang-orang rumah. Mereka tidak bilang, mulai sekarang kamu stop bikin nastar. Mereka bilang, bikin lagi. Ulek lagi sekarang yang benar saudara. Saya pernah mengalami kegagalan. Tetapi kita harus menyikapi segala kegagalan itu dengan sisi yang benar. Karena setiap orang pernah gagal, amin. Saudara pernah gagal? Hari ini ada yang sedang gagal saudara? Kabar baiknya, engkau bisa bangun kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan. Ketika kegagalan terjadi itu bagian dari proses menuju kepada keberhasilan. Kalau kita menyikapinya dengan benar. Nah, malam ini saya akan menyampaikan 3 kunci bangkit dari kegagalan. Bahkan kegagalan yang total ya, yang sempurna, yang 7 kali itu. Dan saya tahu saudara tidak separah itulah gitu ya. Tidak sampai selevel itulah. Sempurna kejatuhan saudara kegagalan, tidak. Tapi kalaupun ada kabar baik malam hari ini di penghujung tahun datang dalam hidup saudara. Saudara bisa bangkit dari sana. Karena saya katakan orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi jatuh dalam dosa berbeda banget keadaannya dengan tetap tinggal di dalam dosa. Orang bisa jatuh. Tapi kalau tinggal dalam dosa, itu beda lagi saudara, betul? Orang jatuh bisa bangkit kembali. Bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan? Yang pertama saudara, 3 kunci bangkit dari kegagalan. Yang pertama adalah berpikir benar. Berpikir benar. Di sini, semuanya itu ada di sini. Kalau pikiran kita benar,
perkataan kita benar. Tindakan kita benar. Setuju, katakan amin. Pikiran kita salah, perkataan kita salah, tindakan kita ikut. Dimulai dari mana? Di situ, saudara. Bagaimana kita bangkit dari kegagalan? Pikirin segalanya dengan benar. Makanya kemudian Filipi berkata, semua yang benar, semua yang suci, semua yang apapun, pikirkanlah semuanya itu. Sebab itu adalah gagasan awal, modal awal, orang benar yang 7 kali itu jatuh, bisa bangkit kembali, saudara. Berpikir benar, dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 7a, dikatakan begini, saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti yang kita pikirin, demikian kita jadi, saudara. Setting, makanya di dalam Roma itu setting your mind. Setting pikiran kita yang benar, bukan seperti dulu lagi. Kalau melihat orang lain udah mengalami terobosan, kemajuan dan lain sebagainya, bersyukur. Seperti jambu tadi, dia udah matang lebih dulu. Memang setiap orang itu ada waktu Tuhan dalam hidupnya. Bentar lagi waktu saya. Karena setiap orang pasti akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Berpikir benar. Kadang-kadang hari ini renungan saya itu dicoba keluar dari situ, atau tidak usah, saya akan bacakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Ini sebenarnya tadi pagi saya di sebuah perusahaan ya, saya menyampaikan khotbah ini, berita Natal itu sebenarnya. Dikatakan begini, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kadang damai kita itu disetting oleh pikiran kita dan akal kita. Karena dari kecil kita terbiasa main dengan apa yang terbukti, kelihatan, betul enggak? Faktanya begini dan akal semuanya yang masuk akal. Sehingga kemudian orang tidak akan mengalami damai dalam hidupnya kalau situasi di sekitarnya tidak mendukung itu. Akalnya bilang gak mungkin, logikanya bilang gak mungkin, tidak jadi, tidak ada damai. Tetapi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Jadi apa yang dalam pikiran saudara hari ini yang membatasi segalanya terjadi dalam hidupmu, setting lagi. Karena engkau bisa bangkit. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Akal kita itu ditabrak oleh damai sejahtera yang datang dari Allah. Akal, apa yang dipikirin oleh akal kita itu bukan syarat untuk kita mengalami segalanya dari Tuhan, saudara. Amin. Kalau Allah berkehendak, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Akal kita kadang itu mengungkung kita, ngurung kita di satu hal dan kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi damai sejahtera, damai itu berita Natal, saudara. Betul enggak? Damai di surga, damai di bumi dan seterusnya. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Dan damai itu ada dalam hidup kita. Damai sejahtera yang ada dalam hidup kita itu dari Allah yang melampaui segala akal. Lalu bagaimana mungkin kita yang memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, lalu akal ini yang kontrol seluruh hidup kita. Kalau akal saya yang kontrol seluruh hidup saya, udah bisa gila, saudara, mungkin. Tapi saya belajar, Tuhan, segalanya Tuhan, saudara. Amin. Segalanya Tuhan. Damai yang dari Tuhan itu melampaui segala akal. Oke, jadi hati-hati dengan pikiran. Walaupun akal kita yang kita lihat itu kenyataannya buruk dan sebagainya, lihat fakta firman Tuhan. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang suci, yang segalanya itu. Pikirkan semuanya itu. Karena hidup kita berubah berangkat dari situ. Dari pikiran yang diubahkan, saudara. Amin. Bangkit dari kegagalan, kejatuhan yang pertama, berpikir benar. Kemudian yang kedua, berkata benar. Kadang-kadang iman kita itu begitu jos gitu ya ketika firman itu datang. Tetapi begitu kita keluar menghadapi realita hidup, perkataan kita otomatis menggagalkan, fix, menggagalkan apa yang kita imani dengan perkataan kita. Saya sembuh dalam nama Yesus.
Begitu melihat kenyataan, iya, tidak ada obatnya dan seterusnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dan mati, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai. Siapa suka mengembangkannya akan memakan. Jadi buah hidup yang hari ini kita nikmati itu akibat dari apa yang kita perkatakan. Besok itu buah apa yang kita perkatakan. Lusa apa yang kita perkatakan. Tahun depan apa yang kita perkatakan. Dan mulailah memperkatakan hal-hal yang baik bagi diri kita sendiri. Sedikit menyayangi diri kita itu gak apa-apa loh saudara. Sedikit memanjakan diri kita dan berkata baik kepada diri kita itu gak apa-apa. Itu harus. Amin enggak saudara? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi. Artinya Tuhan tidak melarang kita mengasihi diri kita dalam batas-batas tertentu, betul enggak? Makanya kadang-kadang kita perlu me time kan. Saya kadang-kadang perlu me time saudara. Kalau nggak bisa ke kafe ya di mobil sendiri, mikir, dengerin lagu, bla 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 sendiri. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara perkataan yang negatif terus, bagaimana saudara mengharapkan sesuatu yang positif jadi dalam hidup saudara? Saudara memperkatakan hal yang negatif bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan saudara, bagi semuanya. Saudara memperkatakan yang negatif, kutuk semuanya keluar misalnya. Lalu saudara mengimani hal yang positif, tidak mungkin. Karena yang dimakan itu buah perkataan. Mulai malam hari ini, kita buang yang negatif dari perkataan kita. Kita perkatakan yang positif bagi diri kita, bagi orang di sekitar kita. Amin. Supaya kita memakan buahnya, saudara. Amin. Akal ini selalu setting kita untuk memperkatakan yang buruk. Saudara, perkataan itu hebat loh. Perkataan itu bisa membuat orang bangkit, bisa membuat orang jatuh. Perkataan itu bisa membuat orang semangat, menjadi lemah dan sebagainya. Dan seterusnya. Hati-hati dengan perkataan. Dan diri kita juga. Apa yang kita katakan, itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara memperkatakan 2021 adalah tahun anugerah yang diberkati Tuhan. Saya udah menerima jadwal ya tahun 2021. Januari, Februari, Maret sampai Agustus. Yang saya bingung begini, saya sudah terima jadwal. Karena gereja saya kan masih online kan. Lalu moro-moro onsite. Berapa lagi semuanya kita. 2021 saya perkatakan tahun yang baik, amin. Saya perkatakan bulan Desember, waktu saya masuki bulan Desember, ini bulan Desember terbaik yang pernah saya miliki. Karena selama ini saya tidak pernah mengalami bulan Desember yang seperti ini saudara, betul tidak? Ini istimewa kita mengalami bulan Desember yang seperti ini. Amin. Saya mulai dari perkataan meng-create sesuatu, amin. Dengan anak-anak saya memperkatakan hal yang baik bagi mereka. Bahkan saya bilang sama mereka, kalian masih bayi, Papa itu udah doakan jodoh kalian loh. Hah? Seriusan Pak? Iya. Kok bisa? Bisa. Saya bilang Tuhan berkati jodoh anak saya, anak kecil itu, anak laki-laki kecil itu dimanapun dia berada. Berkati orang tuanya, berkati sekolahnya, jagai dia, jangan sampai patah-patah saudara. Karena nakal. Berkati orang tuanya supaya orang tuanya bisa segalanya. Saya mulai menabur doa. Enak kan ketika doa kita didengar Tuhan, waktu ketemu anak saya udah jadi tuh anak, betul enggak saudara? Iya. Lalu saya perkatakan, yuk siap jadi istri yang baik ya. Michelle itu setiap hari di mobil kan dengan saya. Pembicaraannya adalah bagaimana menjadi wanita yang baik dan istri yang baik. Karena dia akan jadi seorang istri nanti kan. Mulai menabur sesuatu yang baik. Memperkatakan sesuatu yang baik. Karena hidup dan mati dikuasai. Saudara mau melihat hari esok yang lebih baik? Ciptakan melalui perkataanmu. Amin. Mulai malam hari ini. Perkatakan. Tidak cuma dalam hati. Menggemakan artinya terus memperkatakan. Kalau kita suka menggemakan hal yang negatif lalu itu jadi, sekarang ubah. Gemakan hal yang positif. Saya diberkati, saya diberkati. Gema itu kan seperti kita memperkatakan ke satu tempat dan kemudian berbalikan. Misalnya, hey, gitu kan. Hey, 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 hey. Itu gemakan terus. Perkatakan hal yang baik terus menerus. Supaya telinga kita mendengar, alam bawah sadar kita nyimpan itu. Dan Tuhan melakukannya dalam hidup kita.
Poin terakhir. Berapa menit? 5 menit. Yes. Ulangan, ini ayatnya ya, poin terakhir. Jadi untuk kita bangkit, kan ada jaminan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangun kembali, beda dengan orang fasik. Kita ini orang benar, orang fasik 7 kali jatuh dia hancur. Dikatakan tadi apa? 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik itu bedanya dengan orang benar itu melakukan kebenaran ketika dia tahu kebenaran. Orang fasik ketika dia tahu kebenaran, dia tidak melakukan kebenaran. Itu fasik, saudara. Oke, yang terakhir, poin terakhir. Berpikir benar, berkata benar, dan yang terakhir adalah melakukan yang benar. Karena kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Saudara, orang benar dikatakan. Ayat yang terakhir ini agak panjang, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Saya tidak akan menjelaskan poin ini karena sudah cukup jelas. Ulangan 28. Kita baca bergantian ayat 1 sampai 14. Menjadi ayat penutup. Bahwa kita harus melakukan yang benar supaya kita bisa melihat keberhasilan itu. Tuhan itu membawa kita keluar dari kemelut hidup. Apa judulnya di sana, saudara? Apa judulnya? Saudara, orang yang diberkati Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Yang di rumah engkau diberkati Tuhan. Ngomong sama di sebelahmu, engkau diberkati Tuhan. Balas dia, kamu juga. Haleluya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 bersama-sama bergantian dengan mantap. Mau diberkati? Berpikir benar, berkata benar, lakukan yang benar. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Amin. Jadi tidak ada matinya kalau kita orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2-3, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 2-3, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 2-3, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 2-3, Tuhan akan memberitakan berkat atasmu, atas lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 2-3, maka segala bangsa di bumi akan melihat. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. 2-3, Tuhan akan membuka bagi pembendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak memberi. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia bersama-sama. 2-3, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Luar biasa.
New season dimulai malam hari ini dalam hidup kita. Amin. Bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terburu-buru dengan engkau. Kalau masih tertunda, sedikit ada proses yang dia mau kerjakan. Tetaplah setia. Amin. Tetap pikirkan yang benar. Tetap perkatakan yang benar. Tetap lakukan yang benar. Saya mau katakan anak-anak kita pasti sekolah pada waktunya Tuhan. Mereka kuliah pada waktunya Tuhan. Mereka wisuda pada waktunya Tuhan. Mereka menikah pada waktunya Tuhan. Dan seterusnya. Karena segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Itu bagi orang benar. Mulailah menciptakan masa depanmu dengan memperkatakan yang benar. Dari dalam perkataanmu. Sebab Tuhan kepada orang Israel dia berkata, seperti yang kau katakan di hadapanku, demikian aku melakukannya bagimu. Gak boleh sembarangan ngomong, saudara. Untuk diri kita, untuk orang lain. Perkatakan perkataan yang membangun. Amin. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, masa depan penuh harapan itu milikmu, bro. Amin. Masa depan penuh harapan itu milikmu. Pikirin yang benar, perkatakan yang benar, lakukan yang benar. Tidak boleh nyimpang kiri kanan. Iya toh. Jadi lurus aja, Pak. Nabrak nanti. Maksudnya adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan tidak pernah terburu-buru untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan seseorang. Tetapi dia juga tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Dan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Nantikan Tuhan dalam kesetiaan, dalam komitmen. Dalam berpikir yang benar, berkata benar, melakukan yang benar. Maka engkau akan melihat sekalipun engkau jatuh, engkau tidak tergeletak. Engkau bangkit kembali. Engkau bangun kembali dengan keadaan yang lebih baik. Sebab percayalah ketika Tuhan mengizinkan engkau mengalami kegagalan. Tuhan yang sama di dalam kegagalan itu tidak pernah melepaskan tanganmu. Dia yang menopang engkau. Dia yang mengangkat engkau kembali. Bagaimana tahun depan hidupmu dengan Tuhan? Mulai dari malam hari ini. Malam ini akan menjadi malam yang luar biasa. Malam terobosan. Malam breakthrough. Segala sesuatunya bisa dimulai dari malam hari ini. Karena engkau mulai memikirkan yang benar. Setting pikiranmu seperti firman. Perkatakan seperti yang Tuhan perkatakan. Lakukan seperti yang engkau pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Maka tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Masa depan itu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Ada pemulihan, ada mujizat, ada pintu terbuka. Kirawalabayalabasyandaramu. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur malam hari ini. Banyak bersyukur sebab Tuhan baik. Kirawalabasyandaramu. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi keluarga kami, Engkau baik bagi gereja kami, Engkau baik bagi pekerjaan kami. Haleluya, haleluya. Syarabalabaya, Syarabalabalabalabalabalabalabalaba. Haleluya. Oh, Rabakata Karabase.
tetap percaya. Tuhan setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami mau berkatakan malam hari ini, semua dalam kehidupan kami menjadi baik Tuhan. Pekerjaan kami baik Tuhan, keluarga kami baik, anak-anak kami akan menjadi baik Tuhan, studi kami akan menjadi baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam malam hari ini Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam seluruh hidup kami Tuhan. Engkau meteraikan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Walden, dalam semua aspek kehidupan, dalam setiap pelayanan keluarganya. Tuhan berkati Tuhan, semua apapun yang dia lakukan Tuhan, semuanya akan menjadi baik Tuhan, dan berdampak luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu. Kita terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Malam hari ini kalau ada di antara jemaat online, saudara yang menyaksikan dimanapun engkau berada, mari saat ini engkau katakan dalam nama Yesus, kesehatanmu engkau menjadi baik dalam nama Yesus. Kami berkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami akan menjadi bangsa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota Sidoarjo akan menjadi kota yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkatakan Tuhan, semuanya Tuhan akan menjadi baik. Virus akan berlalu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pemulihan ekonomi akan terjadi akan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa ini akan menjadi bangsa yang aman, bangsa yang tentram, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja kami akan menjadi gereja yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Kiala rabataka syandataka rabataka rabala rabasyandaka rabasandi. Kiala rabala 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 rabasandi. Semua baik, semua baik. Katakan dengan iman. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Yes, kau jadikan hidupku berarti. Semua
kami saat ini mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari juga yang menyaksikan tayangan ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita memohon anugerah Tuhan. Bukankah berkat kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami setiap hari, menjadikan semuanya menjadi baik dalam hidup kami baik, dan semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami, berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.